Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Ramadan Ceria. Saya Iwan Unmaryadi. Kali ini saya akan berbincang mengenai seputar aktivitas Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Saat ini saya sudah bersama Bapak Abdul Aziz. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana puasanya Mas? Lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Ya harus, karena sebagai umat Islam kan wajib ya kita puasa di bulan Ramadan. Ya Pak. Ya. Sekarang kan kita sudah masuki bulan puasa Ramadan nih Pak. Iya betul. Bagaimana caranya kita mengoptimalkan puasa kita di bulan Ramadan di masa pandemi ini Pak? Baik, terima kasih Mas Iwan. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa puasa di bulan Ramadan ini adalah kewajiban bagi kita semua umat Islam. Bahkan tidak hanya umat Islam yang wajib berpuasa, umat-umat sebelum Islam pun juga dulu diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan semua agama yang ada di dunia ini itu ada ritual ibadah yang namanya puasa. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang artinya kurang lebih seperti ini: wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semuanya berpuasa sebagaimana diwajibkan pula pada umat-umat sebelum kamu. Apa tujuannya diwajibkan puasa? La'allakum tattaqun, supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat ini kita mengetahui bahwa tujuan puasa adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu yang perlu ditanamkan dalam hati. Dengan puasa kita akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa itu sendiri apa? Takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Nah, ini untuk derajat orang yang takwa adalah derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui bahwa dengan puasa kita akan menjadi orang yang bertakwa, tentunya kita akan semakin teguh, semakin giat di dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan. Sebenarnya ini panjang Mas kalau saya ceritakan kenapa kata-katanya puasa. Kalau di dalam Islam itu sebenarnya bukan puasa istilahnya. Istilahnya apa adalah itu Pak istilahnya? Siam atau saum. Itu istilah ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah siam, yaitu menahan diri mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan meninggalkan makan, meninggalkan minum dan hal-hal yang membatalkan lainnya. Itu siam. Tapi kenapa kok menjadi puasa? Mau cerita apa enggak? Oh, boleh diceritakan? Oh ya, tapi panjang ini waktunya. Gimana? Enggak apa-apa. Oke. Jadi gini, dulu kan sebelum Islam masuk ke Indonesia, itu kan pertama atau awal-awal sebelum Islam masuk ke Indonesia itu ada agama selain Islam. Ada agama Hindu, agama Buddha yang itu lebih dulu masuk ke Indonesia. Nah, seperti saya katakan di awal tadi bahwa hampir semua agama itu ada ritual yang meninggalkan makan dan meninggalkan minum, tidak terkecuali Hindu ataupun Buddha. Nah, agama Hindu yang lebih dulu masuk ke Indonesia itu ternyata punya ritual meninggalkan makan dan minum yang itu dalam bahasa mereka, dalam istilah mereka disebut upawasa. Pernah dengar belum? Belum, baru pertama kali ini saya dengar. Upawasa. Nah, itu kemudian di Jawa ini, di Nusantara terkenal bahwa meninggalkan makan dan minum itu istilahnya adalah upawasa. Kemudian sampai ke Jawa, utamanya kita ya di Jawa Tengah. Bahkan sudah menjadi Indonesia, sekarang sudah menjadi bahasa yang paten ya, itu kata-kata puasa. Orang Jawa itu kalau mau mengucapkan upawasa itu kan sulit. Kemudian diambil sebagian biasanya untuk mempermudah, upawasa diambil sebagian jadi puasa. Bahkan kalau di Jawa lebih singkat lagi jadi poso, ya kan? Nah, itulah setelah Islam masuk ternyata Islam juga ada sebuah aturan agama atau ritual agama yang sama dengan Hindu, meninggalkan makan dan minum. Cuma ya ada ketentuan yang berbeda. Kalau di dalam Islam itu kan meninggalkan mulai dari fajar pagi hari itu mulai subuh sampai nanti terbenam matahari. Kalau umat Hindu mungkin lebih panjang lagi waktunya. Lah karena ternyata pada dasarnya, pada intinya sama
sama-sama tidak makan, tidak minum, cara garis besarnya kan seperti itu, maka wah ini kok sama. Akhirnya disebut juga dengan puasa. Tapi sebenarnya dalam istilah Islam itu siyam atau shaum. Begitu. Iya. Ya, itu cerita kenapa kok jadi istilah puasa di kita di Indonesia atau di Nusantara. Ya, untuk ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu apa saja, Pak? Ya, untuk ibadah di bulan Ramadan saya kira tidak ada perbedaan yang signifikan karena ini kan masa pandemi ataupun masa masih COVID-19 ya, dengan masa yang sebelum pandemi itu sama puasa ya, tetaplah kita sebagai umat Islam jelas tetap puasa, baik masa pandemi ataupun tidak pandemi, namanya puasa wajib, tidak boleh kita tawar, kecuali kita dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk kita berpuasa lah, itu baru boleh tidak puasa. Jadi yang pertama puasa jelas, dan bahkan puasa itu ternyata menyehatkan. Banyak sekali penelitian-penelitian dari medis yang menyebutkan bahwa dengan puasa ternyata tubuh kita, ketahanan tubuh kita, imun kita itu akan menjadi meningkat. Ya. Ibarat gini Mas, kan mesin itu kalau misalnya selama 1 tahun kan 12 bulan itu ya. Misalnya mesin secara terus-menerus digunakan tanpa ada berhentinya, kira-kira cepat rusak apa enggak? Mesinnya cepat rusak ya. Nah, sama juga dengan pencernaan kita, ini kan ibarat mesin. Kalau selama 12 bulan terus kita gunakan untuk mencerna makanan tanpa ada hentinya, maka ini juga akan kecapean, cepat rusak dan sakit. Nah, dengan adanya puasa di bulan Ramadan ini, maka pencernaan kita berhenti selama 1 bulan. Aktivitasnya itu tidak seperti biasanya. Ini dalam rangka mengistirahatkan pencernaan kita. Nah, ini akan menyehatkan kita. Itu yang pertama, jadi puasa. Kemudian yang kedua seperti biasanya adalah sholat tarawih, jelas malam hari, itu berdasarkan hadis Nabi, mangqoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa artinya? Barang siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan, yang dimaksud di sini ulama menyatakan bahwa barang siapa menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan hanya karena iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Nah, ini ngomong-ngomong tentang tarawih, gimana ini? Tarawihnya lancar? Penuh? Bolong, Pak. Wah, bolong-bolong. Nah, ini mudah-mudahan setelah pertemuan kita ini nanti kamu bisa termotivasi ya untuk bisa lebih giat lagi dalam menjalankan salat tarawih. Jangan sampai bolong-bolong. Ini gratis dari Allah Subhanahu wa taala, kita ambil semua itu pahalanya yang sangat besar. Jadi apa? Tanpa kita meminta ampun dari Allah, kalau kita mau salat tarawih maka otomatis dosa kita akan diampuni. Atau barangkali bolong-bolong karena tidak punya dosa, Mas Iwan ini. Ya kayak gitu, Pak. Ya mungkin karena kurang tahu aja gitu ya. Nanti kalau udah tahu ada, oh ternyata ada hadis, ada dalilnya, tambah semangat. Dan mungkin tidak hanya Mas Iwan, teman-teman kita pun juga banyak yang mungkin sholat tarawihnya masih bolong-bolong gitu ya. Oke, sholat tarawih yang kedua. Kemudian yang ketiga itu yang sunnah. Sholat tarawih sunnah, kalau tadi puasa adalah wajib. Kalau sholat tarawih ya memang sunnah. Sunnah itu apa artinya? Kamu kan udah tahu bahwa kalau dikerjakan kita pasti mendapat pahala. Kalau misalnya ditinggalkan seperti kasus kamu bolong-bolong, maka ya juga tidak berdosa. Cuma kan apa enggak eman-eman gitu. Melihat tadi keutamaannya luar biasa sekali gitu. Kemudian yang berikutnya yang termasuk sunnah lagi kita jalankan, aktivitas saya di rumah itu setelah sholat tarawih itu tadarus Al-Quran. Nah, kenapa kita sangat dianjurkan membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran terutama di bulan Ramadan? Karena kita ingat bahwa bulan Ramadan itu bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Jadi sesuai dengan sejarah turunnya Al-Quran, bulannya ini bulan diturunkan Al-Quran, maka mari kita giatkan untuk membaca Al-Quran dengan tadarus bersama seperti yang ada di masjid-masjid lingkungan kita. Kan di lingkungan Mas Iwan juga mestinya banyak ya kegiatan tadarusan di musola atau di masjid. Gimana, sudah berapa kali khatam ini Mas Iwan? Kalau di bulan Ramadan ini baru baca sedikit sih Pak, soalnya kan paling baca pas habis maghrib gitu kalau di rumah.
Oh gitu ya, tapi ada kegiatan baca dalam satu hari ya. Ya oke ya, diusahakan lah pokoknya jangan sampai tidak membaca dalam satu hari. Ya syukur dalam satu minggu misalnya ditarget bisa khatam 30 juz, wah luar biasa itu. Atau minimal lah 1 bulan kita gunakan ada untuk khatam, membaca mulai juz pertama sampai juz 30. Itu kita kalau punya target insya Allah bisa. Tapi kalau kita dari awal tidak punya target ya sudah, kita akan lost gitu, tambah dol lisan, lost dol gitu, orang kata tambah berblas gitu kan artinya. Oke, jadi ketiga itu tadarus Al-Quran, keutamanya luar biasa. Kalau saya sampaikan di sini panjang. Yang keempat, seperti biasanya kita ya sahur kalau waktu malam hari sahur. Ini walaupun ya ini juga sama sunnah, walaupun kalau tidak sahur juga tidak apa-apa sebenarnya, tapi dengan adanya sahur ini ternyata kita akan lebih semangat nanti ketika siang harinya. Beda kalau nggak sahur. Kalau nggak sahur misalnya jam 9 aja udah rasanya lemes gitu ya, lemes, ngelak juga. Jadi dengan sahur maka kita akan lebih semangat gitu. Kemudian buka bersama. Buka bersama itu sebenarnya sih tidak harus ya buka bersama, tapi ternyata itu dengan adanya buka bersama sisi positifnya banyak sekali. Yang pertama apa? Kita dengan buka bersama ada silaturahim, kemudian ketemu dengan teman-teman itu kan silaturahim. Yang penting tetap kita jaga jarak ya, karena di masa pandemi ini protokol kesehatan harus tetap kita perhatikan. Namun yang saya sebenarnya agak prihatin itu justru sebelum berbuka puasa. Itu kan kalau anak-anak muda misalnya seusia Mas Iwan ini ada istilah apa itu Mas Iwan? Ngabuburit. Lah ngabuburit. Itu kira-kira kalau menurut Mas Iwan itu banyak positifnya atau banyak negatifnya? Banyak negatifnya sih. Banyak negatifnya ya, ya. betul. Kalau saya amati juga seperti itu. Karena apa? Ketika ngabuburit kan kita misalnya jalan-jalan, di jalan itu kan banyak sekali pemandangan yang mestinya tidak boleh kita lihat ya. Misalnya maaf Mas Iwan kan laki-laki, biasanya kalau ada cewek pasti gimana? Wah, jelalatan itu apa? Kadang tidak hanya jelalatan, sweet gitu juga kan. Nah, itu kan juga termasuk tidak boleh oleh agama. Padahal itu juga nanti bisa merusak pahala daripada puasa apabila kita melihat hal-hal yang tidak boleh kita lihat. Di sisi lain juga mungkin kalau ngabuburit jualan-jualan ke sana kemari kan juga menghabiskan uang karena harus beli BBM, harus pakaiannya juga mestinya rapi, matching gitu matching betul. Nah, itu. Jadi kalau bisa ngabuburit itu ya diminimalkan. Nanti langsung saja tidak perlu ngabuburit, kita gunakan untuk hal yang positif, misalnya tadi untuk membaca Al-Quran atau untuk berzikir, untuk belajar, untuk membaca hal-hal yang baik. Itu ada nilai positifnya kalau tanpa ngabuburit, saya kira itu. Kemudian buka bersama. Nah, tadi kembali kepada buka bersama, nilai positifnya di mana? Ada kita bertemu dengan teman-teman, ada nilai silaturahim di situ. Kemudian bagi yang menyiapkan buka bersama, nah sekarang kan kita lihat banyak orang yang menyediakan buka bersama, buka gratis itu ya. Itu ternyata banyak. Luar biasa itu pahalanya. Jadi orang yang memberikan makanan untuk berbuka pada orang yang puasa itu pahalanya sama seperti orang yang berpuasa yang dikasih buka itu. Makanya di sana sini dapat kita jumpai ada masjid yang buka bersama atau memberikan takjil gratis. Itu memang luar biasa pahalanya itu. Kemudian kita ketika dengar tanda maghrib itu langsung berbuka. Ya mungkin sama Mas Iwan juga seperti itu ya. Membatalkan puasa lah. Membatalkan puasa memang itu juga sunnah ternyata. Jadi ketika maghrib memang betul-betul udah tiba langsung kita berbuka, itu sunnah. Menyegerakan untuk berbuka. Jangan ditunda-tunda. Jangan ada rasa wah saya masih belum haus kok, belum lapar, masih nanti aja lah, masih kuat nanti jam 7 aja sama makannya. Wah, itu enggak baik itu, malah yang baik justru menyegerakan berbuka. Tapi yang pertama harus ingat, harus yakin kalau sudah maghrib. Jangan belum maghrib nanti ada suara azan asar kok sudah berbuka, karena azannya kan sama ya, azan maghrib dengan asar sama, itu azan asar dikira azan maghrib, ya harus betul-betul sudah maghrib kemudian berbuka. Kemudian kalau Mas Iwan ini ngomong-ngomong, kalau buka biasanya pakai apa ini pertama kali yang diambil, yang dimakan itu? Minum Pak. Minum apa, es? Enggak, Teh?
teh hangat Oh, teh biasanya, hangat Pak. ya. Itu gini, mau nggak saya kasih tahu? Boleh, Pak. Iya, jadi gini, berbuka puasa, makanan pembuka yang paling baik ketika kita berbuka puasa adalah kurma. Iya. Nah, ini udah punya belum kurma? Belum punya. Oh, belum punya lah, nanti Nggak punya, bisa. Ding. Enggak. Nanti habis dari sini bisa nanti beli di mana, toko banyak sekali sekarang Iya. yang jualan kurma itu. Tidak mahal kok, 100.000 itu sudah susuk lah itu. Iya, kemarin juga sudah sempat beli. Tapi habis dulu, belum puasa udah habis. Ya habis buka baru dimakan. Oh lah, itu nanti dirubah kebiasaannya. Jadi untuk buka pertama kali itu kurma. Ya Iya. tidak harus banyak lah, satu saja yang penting. Itu kesunannya yang kurma yang pertama kali, satu itu kurma pertama kali untuk berbuka. Ya walaupun hanya satu buah nggak apa-apa. Nanti kalau satu buah kurang tambah. Dua. Tapi yang baik ganjil. Jadi kalau misalnya satu kok kurang, tambah lagi tiga kok masih kurang, lima masih kurang, tujuh masih kurang, dan sampai wah pokoknya hitungannya ganjil. Itu kurma yang pertama. Kalau misalnya kurma kok nggak ada, itu apa? Air putih yang belum pernah tersentuh api, artinya yang murni dari mata air. Misalnya kan banyak air mineral itu ya sekarang ya. Iya. Nah, itu yang terbaik kalau memang tidak punya kurma. Tapi kalau punya kurma ya langkah lebih baiknya, apalagi sekarang kan banyak sekali kurma itu. Nah, itu ini mungkin sebagai penutup ya, udah waktunya kayaknya udah tidak mungkin kalau kita perpanjang lagi ya. Iya. Sebagai penutup untuk puasa di masa pandemi ini ya tetap sama kita jalankan seperti biasa, dan kita punya keyakinan bahwa dengan puasa insya Allah malah tubuh kita akan semakin sehat, dan kita tidak perlu takut-takut dengan yang adanya COVID-19. Tapi juga jangan terlalu berani. Artinya apa? Ya kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, dan senantiasa kita berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan pandemi ini lekas berakhir. Amin. Coba. Ya. Nah, demikian singkat saja obrolan kami. Terima kasih telah menyaksikan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.